Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Pak Hairani pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak hebat, pada video pembelajaran PAI pada kali ini, kita akan membahas dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu yang terdapat pada bab 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai bentuk tunduk pada perintahnya. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya. Yang pertama, kapan harus melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Yang kedua, bagaimana tata cara melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Dan yang ketiga, mengapa penting melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Anak-anak hebat, dalam ibadah sholat, kita seringkali menemukan istilah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, ketiga sujud ini memiliki tujuan dan tata cara yang berbeda-beda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya kesalahan atau lupa dalam melaksanakan sholat. Kesalahan tersebut bisa berupa kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, lupa duduk tasyahud awal, atau lupa sunnah ab'ad lainnya, seperti baca doa kunut. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rokaat sholat, maka tinggalkanlah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 rokaat sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rokaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rokaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Tujuan sujud sahwi. Sujud sahwi bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dalam sholat. Adapun tata caranya, sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud. Antara sujud yang pertama dan sujud kedua, duduk sejenak. Setiap kali sujud didahului dengan takbir. Waktu pelaksanaan sujud bisa sebelum salam atau setelah salam. Adapun lafaz sujud sahwi sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Dalam sujud sahwi, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil daripadanya. Yang pertama, mengingatkan kepada kita akan ketidaksempurnaan manusia. Yang kedua, menjaga kesempurnaan ibadah kita. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah, lalu ia sujud, maka menyingkirlah setan dengan menangis berkata, sungguh celaka, manusia diperintah sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Tujuan sujud tilawah. Sujud tilawah sebagai bentuk penghormatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ayat-ayatnya yang agung. Adapun tata caranya, sujud tilawah dilakukan satu kali sujud. Dilakukan setelah membaca ayat-ayat sajadah, baik dalam solat maupun di luar solat. Adapun lafaz sujud tilawah ialah sebagai berikut. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran juga penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Nah, adapun hikmah sujud tilawah yang dapat kita ambil daripadanya ialah yang pertama, menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Tujuan sujud syukur. Tujuan sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata caranya, dilakukan satu kali sujud. Tidak ada ketentuan waktu khusus untuk melakukannya. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Adapun lafaz sujud syukur sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Sujud syukur mempunyai hikmah di antara lain adalah: satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menarik rezeki, dan yang terakhir, menjauhkan diri dari sifat ingkar. Nah, anak-anak hebat, sebagai asesmen pada video pembelajaran kali ini, silakan dijawab soal-soal berikut ini pada kolom komentar. Nah, anak-anak hebat, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.